Di sini semua menu ya, saya jamin enak karena Wih, saya ngeri banget. karena saya coba. Jadi istilahnya, oh film merem aja udah tunjuk aja. Yakin enak. Gila. Ngeri banget. Oh, mie gorengnya sih jago masaknya. Wangi, nggak putus, mie-nya bikin sendiri ya. Let's go. Ada-ada aja ya teman-teman semuanya. Buka restoran Chinese food di dalam komplek mewah. Mewahnya mewah bener, bukan mewah lagi. Nyempil ya. Ini di belakang kita ada yang namanya Dapur Atong. Walk Old Chinese Food Style, anjay. Alamatnya ada di Ruko Garden Valley, Blok I nomor 27E. Ya begini aja nih penampakannya, sangat sederhana ya. Ini kalau dari luar orang nggak tahu ini restoran. Ini yang nyari preferensi tim gua, Mas Alif Daule ya. Alif Daule, dia yang kasih preferensi. Ini unik ceritanya. Si kokonya yang punya restoran ini musisi, pemain musik jazz ya, karena COVID mentok, totonya belajar, totonya buka restoran, tapi mereka jamin makanan restorannya enak, terus old school, resepnya dari resep tahun 70-an. Menarik banget klaimnya ya. Resep Chinese food tahun 70-an tuh berarti otentik banget gitu kan. Apakah akan menggentarkan hati, jiwa dan raga gue? Yes. Langsung aja kita masuk ke dalamnya. Dapur Atong, let's go. Nah, oke, kita udah masuk nih. Kita udah masuk ke Dapur Atong bersama dengan Ko Atongnya. Bener ya? Atoni nama saya. Oh, Atoni. Tony, ya Atoni. Atong-atong aja. Nah, ini ada Ko Atong. Ko Atong lagi aja. Tony aja panggil Tony. Ko Antoni ya, sebagai owner dari Dapur Atong ya. Kenapa nih namanya Dapur Atong kok? Iseng aja waktu itu. Oh, iseng aja, bukan nama panggilan kecil apa bukan? Bukan. Buset, isengnya Iseng keren aja. banget ya. Jadi awal muasal ceritanya pemain musik. Musik iya. jazz Yes. ya. Covid, nggak ada kerjaan, bingung ya kan. Betul. Akhirnya bukalah si Dapur Atong ini. Di rumah dulu. Di rumah dulu, Iya, setahun. Setahun. Baru pindah ke sini. Coba-coba. Ternyata ya cukup menghasilkan lah ya gitu ya. lumayan. Ini yang saya dengar dan saya tahu ya, Dapur Atong ini menggunakan resep Chinese food di tahun 70-an. Yes, betul. Betul. Iya, betul. Hebat banget, tapi basic kulinernya kan nggak ada. Nggak ada. Terus dapat resep tahun 70-annya itu dari mana? Jadi saya ada, bukan basic sih, waktu itu saya ada tandem aja, cuman ngeliat aja ya dari teman saya yang punya restoran. Saya lihat ya kayak kecap Inggris, kayak kecap ikan, itu kan udah familiar ya di semua Chinese food ada pasti ya. Nah dari situ saya belajar untuk cara masak pakai api gede kayak gini, kayak gitu. Terus kita juga di rumah akhirnya beberapa tahun saya coba-coba sendiri kayak gitu. Cuman nggak pernah dapat. Oke. Saat saya benar-benar nggak ada kerjaan waktu itu di rumah, saya tongkrongin YouTube 24 jam. Terus saya lihat cara wok, kan banyak tuh teknik-teknik masakan Chinese food itu kan. Terus ada sedikit ya ada percobaan juga. Jadi jadi ini mie goreng yang enak tuh seperti apa gitu. Saya ingat-ingat dari sini nih. Zaman dulu kan mie gorengnya nih harusnya kayak gini nih, tapi saya pas masak-masak kan ya trial and error. Iya. Kita buang berapa puluh R&D lah. iya, coba akhirnya sampai dapat titik yang tepat. Oh ya udah, dan yang semuanya hauce. Terus lihat-lihat YouTube juga kan banyak tuh Chinese tahun berapa gitu. Iya, oke. Oh, ternyata bahannya seperti itu. Oh, Pokoknya jadi semua dari YouTube. based on nyari aja ya. Besok nyari tapi rasanya dicocokin sama library dulu. Sama library. Yang dari kecil. Pengalaman Ko Antoni di masa lalu. Oh gitu. Waktu Jadi masih kecil. bukan ada Bible-nya ya. Nggak ada. Bukan ada buku resep ini tahun 70 Nggak ada, bukan nggak ada, ya. nggak ada, Oke. nggak ada itu. Jadi itu by Sendiri aja. Sendiri aja. Oke. Bener. Kalau Dapur Atong sendiri halal nggak sih? Halal. Halal ya? Iya. Angciu pakai nggak? Oh, angciu tapi ada, Angciu tapi ada. kita ya mau. Oh, nopok nolat lah. Nopok nolat. Iya. Alamatnya di mana sih kok? Di Citra Grand, Citagem. Blok nomor I1 nomor 27E. Oke, jam operasionalnya kok boleh dibantu? Jam 9.30 sampai jam 9 malam. 9.30, 9 ke 9 lah ya. Iya. Terus ada liburnya nggak sih? Ada tutupnya nggak? Senin. Setiap Senin? Setiap Senin Pasti tutup? Pasti Oh gitu. Kenapa pilih hari Senin? kalau misalnya ada hari libur, kita kebalik. Jadi misal hari Senin libur, kita masuk, nanti liburnya diganti hari apa gitu. Oh, tapi kalau Lebaran, normalnya Senin libur. Semua
Normalnya Senin libur. Nah, Ya udah deh, Senin kita libur. langsung coba deh menu-menunya. Boleh. Langsung pesen. Silakan. Ini ya menunya ya? Ya, menunya ini. Di sini semua menu ya, saya jamin enak karena Wih, saya ngeri banget. Gila. karena saya coba. Jadi istilahnya, film merem aja udah tunjuk aja. Yakin Iya. enak. Gila. Ngeri banget. Berani. Merem tunjuk enak ya? Merem tunjuk aja udah. Oke. Tahu jambrong apa sih? Tahu jambrong itu khas Tegal sih. Oh, kayak apa? Masakan khas Tegal, cuman tahu aci. Tapi sih itu bukan kayak tahu aci favorit. juga loh? Iya, hampir kayak tahu aci, tapi tahunya dibalut sama ya bumbu itu apa? Tepung. Iya. Kalau di sini favoritnya tuh Bakmi jadul dong berarti. Bakmi jadul. Itu yang ayam goreng mentega. yang klasiknya bakmi jadul dong. Fuyong Hai. Ya, bakminya bikin sendiri. Mie-nya bikin sendiri ya. Ya udah, boleh deh Mbak, bakmi jadul satu. Bakmi jadul satu. Fuyong Hai mau coba? Fuyung Hai boleh. Fuyung Hai-nya apa nih? Nah, ini Fuyong Hai ayam sih. Fuyung ada Hai ayam. Fuyong Hai juga dari dulu tuh kita searching gimana Fuyong Hai yang zaman saya kelas 3 SD tuh makan Fuyong Hai. Oh gitu ya. Bener. Kalau sop jagung tuh yang Chinese style, kental. Iya, yang kental itu. Portion apa bisa buat share? Oh iya, biasa untuk share. Oh dia share. Bisa 3-4 orang. Murah dong, gocap Murah doang sih, ya. iya. Ayam ya, harus ayam ya. Ayam goreng kering. Kita adu ayam goreng kering satu. Ayam goreng kering ya. Kita kalau ke restoran Chinese food itu, hukumnya Chinese food enak itu dinilai dari nasi gorengnya. Oke, Kalau nasi gorengnya udah enak, berarti semuanya makanan enak lainnya ya. enak gitu. Karena kan nasi goreng kan ilmu paling basic di Iya, betul, Chinese food. Nasi gorengnya yang chow aja deh, yang chow. Apa bedanya ayam sama yang chow? Ayam tuh pakai kecap. Oh, Itu yang jadul sebenarnya yang itu. Justru. Yang ayamnya justru. Terus kita coba lagi udang telur asin udang telur satu. asin satu. Terus ini nih. Ini klasik Chinese pare cah telur ya. Oke. Itu ada cukup deh. Udah ada. Itu aja. Terima kasih. Ya teman-teman, udah datang ya makanan-makanan yang kita pesan ya. Nanti untuk harganya semuanya biar editor yang masukin. Gue sebutin aja makanan-makanan yang gue pesan ya. Di sini kita ada nasi goreng ayam, di sini ada mie goreng jadul, terus ini ada Fuyung Hai ayam, terus di sini ada udang telur asin, ini ada pare cah telur, dan ini ada ayam goreng kering ya. For sure ya. Pada saat tadi makanannya datang, yang paling gongs adalah nasi goreng dan mie gorengnya wangi banget, smoky. Sumpah. Oh, gokil wanginya. Wanginya sih nggak ada lawan ya. Tapi apakah rasanya sejos wanginya ya? Mari kita coba ya. Ya, dia nasi goreng kecap, tapi kecapnya bukan yang banyak banget. Terus tekstur nasinya, dia pakai nasi bukan yang perak ya, udah pasti. Karena nasinya agak nempel. Oke, kita cobain ya. Nasi gorengnya mereka bukan pakai nasi perak ya, jadi nasinya cenderung lembut, masaknya cakep banget, wangi, smoky, cita rasanya asin sama gurih. Ini kita bilang Chinese banget, otentik sih kayaknya ada perpaduan Indonya juga, karena kan pakai kecap manis ya. Terus potongan ayamnya gede-gede, yang paling utama buat gua adalah aromanya nggak ada lawan. Ini benar-benar sedap banget. Ada bakso ikan juga sama irisan cabai. Mungkin kalau kalian yang nggak doyan pedas atau nggak makan cabai, boleh request nanti. Udang telur asin, porsinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, satu porsi 10 udang ya. Udangnya ukurannya lumayan besar. Ini pakai udang ukuran sekitar 140 ya. Porsinya banyak. Oh, mie gorengnya sih jago masaknya. Wangi, nggak putus, mie-nya bikin sendiri ya. Let's go. Isinya ada telur, ayam, toge, daun bawang, bakso-baksoan. Gokil sih, ini buat mie gorengnya approve banget dari gua ya. Rasa asin, gurih, manis, semuanya balance banget. Ini sih gila, kalau pecinta Chinese yang otentik nyium makanan smoke kayak begini tuh, apa bahasanya ya, bahasa halusnya horny ya. Bingung apa ngomongnya ya, begitulah ya. Nafsu ya kan. Wah begitu dateng wangi, wah sedap banget.
Kita coba yang Fuyung Hai ya. Ini katanya si kokonya, ini pada saat kecil dia makan Fuyung Hai begini. Jadi dia creating recipe biar bisa ngebangkitin imajinasi dia pada masa kecil. Jadi pada saat dia kecil tuh makan Fuyung Hai tuh Fuyung Hai-nya keriting-keriting kayak gini nih. Tuh ya keren juga sih. Tebel loh. Oh ini antara telur sama tepungnya balance, lebih berasa, lebih dominan telurnya. Tepungnya ngebanting tekstur aja, dia jadi lebih kenyal ya. Enak nambahin tekstur. Ya kita tambahin sausnya. Tuh saus manis. Mantap ngeblend. Saus manisnya sendiri ini tipenya yang comfort ya, yang taste-nya balance, nggak terlalu dominan ya. Jadi ketemu si Fuyung Hai-nya masih oke lah. Pare cah telur. Nah ini biasanya kita temuin pare cah telur nih di restoran-restoran HK ya. Ini makanan khasnya orang HK nih. Let's go. Kalau ini segmented ya, nggak semua orang doyan. Pare kan ada aftertaste bitter-bitternya ya, nggak semua orang doyan. Tapi kalau gue suka banget. Pare cah telurnya enak, masaknya bagus, masih garing. Kalau gue pribadi nggak begitu suka pare yang terlalu matang sampai jadi lembek, ini oke. Tapi aroma minyak wijennya kecap ikannya bener-bener strong di sini ya, yang gue rasain. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke ayam goreng kering. Ini yang terakhir. Potongan ayam goreng keringnya cukup besar-besar. Dia ayam goreng keringnya sebelum digoreng kering, dia dibalur lagi sama tepung sedikit kayaknya. Karena di sini kelihatan ada lapisan tepung atau sagu gitu ya. Kita cobain ya. Fuyung Hai-nya bagus sih. Ya, dia tebel, matangnya merata sampai ke dalam. Tekstur crunchy di luarnya ini yang bikin jadi unik banget. Oke teman-teman semuanya ya, gue udah cobain semua makanan yang gue pesen di Dapur Atong ya. Gue pesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 jenis makanan. Yang pertama ada mie goreng, ada nasi goreng, ada udang, ada Fuyung Hai, ada ayam, ada sayurnya kita pesen pare. Semuanya buat gue makanannya ini makanan yang comforting ya, makanan yang nyaman, yang dimakan tiap hari itu nggak ngebosenin ya. Jenis-jenis menu yang family dining lah gitu ya. Sekarang dari 6 menu yang gue pesen ya, gue bakal ngasih 3 rekomendasi teman-teman kalau mau datang dan makan ke Dapur Atung. Dari yang nomor 3-nya dulu ya. Yang nomor 3-nya itu gue ada di kayaknya parenya sih ya, cuman harus dikurangi sedikit kadar kecap ikannya. Ini agak overpower, jadi begitu masuk ke mulut langsung ngebom banget aroma si kecap ikan ya. Kalau buat gue lebih suka tuh tumisan-tumisan kayak gini yang bener-bener old school banget gitu ya, yang cuman bawang putih, tumis, minyak wijen, kecap ikan dikit sama bumbu yang sederhana gitu ya. Tapi ini kategorinya cukup enak ya. Yang kedua itu ada di Fuyung Hai-nya ya. Fuyung Hai-nya teman-teman bisa lihat tuh. Dia unik banget, atasnya tuh dia keriting-keriting ya. Ini ngasih tekstur rasa crunchy pada saat teman-teman makan a whole of Fuyung Hai ini. Jadi atasnya crunchy, dalamnya tuh lembut sekali ya. Terus untuk Fuyung Hai yang setebel ini hebat, tingkat kematangannya bagus. Terus dia punya balance antara telur sama tepungnya juga bagus ya. Jadi dimakan masih telur banget. Terus ada tambahan tekstur kenyal-kenyal gitu dari mungkin dia pakai tepung sagu gitu ya, untuk ngikat si adonannya kan biar nggak pecah pada saat digoreng ya. Di compare sama sausnya juga oke, sausnya ya, teksturnya, kekentalannya, semuanya rasanya juga oke lah, nggak yang overpower banget. Jadi pada saat kita pakai saus, rasa si Fuyung Hai-nya kalah. Menurut gue ini oke sekali. Dan yang terakhir dan menjadi top 1 buat gue adalah si mie gorengnya. Mie-nya bikin sendiri, teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Ini mie-nya mie keriting kecil tipis gitu ya, tapi ini nggak sama kayak mie telur yang kita beli kemasan gitu ya, beda. Mie-nya lebih chewy, terus juga lebih bertekstur, terus juga masaknya sangat jago ya, jadi bener-bener wangi, smoky, dan balance antara asin dan gurihnya bagus banget. Terlebih lagi toppingnya juga cukup melimpah ya. Sekali lagi kayaknya cukup ya review sederhana gua kali ini. Buat teman-teman yang mau datang silakan datang aja ke Dapur Atung ya, yang ada di sini alamatnya gua nggak hafal. Oke, thank you so much for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya ya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.